Kita saat ini sudah berada di hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Biiznillah, dengan izin Allah, 4 atau 5 hari lagi kita insyaallah akan berjumpa dengan bulan yang kita rindukan bersama. Bulan yang sangat mulia, bulan agung, bulan yang penuh keberkahan. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Pertama, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jenengan semua yang hadir di sini, para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan panjang umur. Karena memang tidak ada jaminan kita ini akan bisa berjumpa dengan Ramadan 4-5 hari ke depan ini. Ramadannya pasti datang, Ramadannya pasti datang, tapi kitanya wallahu alam, karena masing-masing kita ini berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takdir yang baik buat kita, walaupun tetap optimis ya. Panjang umur insyaallah semuanya. Kalau sedikit kita merenung, jamaah sekalian, Ramadan yang lalu ada beberapa jamaah yang sama-sama aktif di sini, ikut mengaji bersama kita, ikut juga ikut pengajian menjelang buka puasa. Tapi saat ini mungkin juga sebagian dari saudara kita atau keluarga kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi. Mereka lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya, mudah-mudahan yang mendahului kita ini diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa dan salahnya, dilapangkan alam kuburnya, dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Walaupun kata Rasul yang mulia, hum sabiqun wa nahnu lahiqun, memang mereka itu sedang mendahului kita, tapi pada hakikatnya kita semua juga akan menyusul, dan kita tidak tahu kapan kita akan menyusul. Apakah nanti 4-5 hari ke depan kita bisa jumpa Ramadan? Wallahu a'lam. Apakah selesai Ramadan ini sampai tuntas? Juga wallahu a'lam. Apakah tahun depan kita bisa berjumpa lagi? Wallahu a'lam. Ini ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus sadar kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini kita sempat bahas ya berpekan-pekan di sini di kitab Riyadhus Shalihin ini, bahwa setiap yang bernyawa ini, kita semua jiwa manusia ini dha'iqah, semuanya akan merasakan yang namanya kematian itu. Allah Pak yang mengetahui kapan kita akan berjumpa dengannya. Tidak ada manusia yang abadi dalam kehidupan kita ini. Apalagi saya sering sekali mengulang-ulang, umur kita ini rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Dan alhamdulillah saat ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tinggal beberapa hari ya, ingin berjumpa dengan Ramadan. Ini bukti kalau memang kita berjumpa, Pak, Allah masih mencintai kita. Allah sangat sayang kepada kita, karena momentum Ramadan momentum yang tidak dimiliki oleh umat manapun pula, kecuali kita saja, Pak, umat al-Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita juga berdoa panjang umur, jangan lupa juga Pak ya, berdoa mudah-mudahan sehat walafiat. Apalah artinya sampean jumpa Ramadan tapi masuk Ramadan kemudian sakit, Pak. Kalau sudah sakit, proyek-proyek Allah di bulan Ramadan tidak bisa kita kerjakan. Kalau sakit pasti sudah kita tidak bisa puasa. Kalau sakit
Pasti juga kita tidak bisa salat malam, salat tarawih di sini. Kalau sakit kita juga tidak bisa tuntas menghatamkan Al-Quran. Berat Pak, ngantuk, tak enak badan kita. Maka kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sihah wal afiyah. Kesehatan yang prima. Kesehatan yang utuh. Biar nanti proyek-proyek Allah berupa puasa, salat malam, membaca Al-Quran, iktikaf di masjid, dan amal-amal saleh yang sudah kita persiapkan semuanya bisa kita laksanakan di saat fisik kita dijaga. Saya jadi merenung juga, ma'asyar muslimin, kenapa pula dulu para sahabat, katanya jamaah sekalian, itu kalau sudah mendekati Ramadan mereka melaksanakan yang namanya al-hijamah, bekam Pak. Terlepas sampean suka atau tidak suka dengan bekam ini, mengeluarkan darah Pak ya dari di belikat kita. Kalau sampean lihat Pak, masih ada bekas saya nih Pak. Beberapa hari yang lalu saya sudah bekam. Saya hanya ngambil spiritnya saja. Semangat dari para sahabat berbekam begitu apa niatnya? Supaya mereka sehat. Semangatnya sehat Pak. Mungkin bagi yang berpunya silakan general check up, ya, periksa darah Pak secara keseluruhan, periksa jantungnya, periksa paru-parunya, periksa urusan-urusan bagian dalam ini. Semangatnya satu, saya masuk Ramadan tidak ingin sakit, ingin sehat walafiat. Ini Pak makna orang semangat menyambut Ramadan, ma'asyal muslimin. Dari situ saya jadi merenung lagi jamaah sekalian, kenapa Allah pada ayat-ayat Ramadan yang 5 ayat itu Pak, Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 terakhir 187 diawali oleh Allah dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa maknanya ini Pak? Ini hanya panggilan kepada orang yang merasa punya iman. Pertanyaannya, ada iman tidak Pak pada diri kita ini? Termasukkah sampean orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu? Kan nanti ada perintah kutiba alaikumusiyam. Jadi puasa ini akan dinikmati sebagai inti ibadah kita di bulan Ramadan bagi orang yang punya iman Pak. Tidak ada iman, jadi beban puasa ini ma'asyar muslimin. Oleh karenanya kalau sampean mengkaji, melihat apa yang diperbuat oleh sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyambut Ramadan, menata imannya Pak 2 bulan menjelang Ramadan. Jadi saya berpikir lagi jamaah sekalian, kenapa kemudian 2 bulan menjelang Ramadan itu ada namanya bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sekarang kan akhir Sya'ban kita ya. Dan bulan Rajab itu bulan mulia dalam Islam, termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Rajab menyendiri, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, yang kemudian kita kenal dengan bulan haji ini. Yang satu menyendiri, yang menyendiri ini Pak diletakkan oleh Allah 2 bulan menjelang Ramadan. Pada Rajab itu para sahabat berlomba-lomba beramal saleh, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ada yang banyak berpuasa dan dibiarkan sama Nabi berpuasa di bulan Rajab itu. Bentuk pemuliaan mereka terhadap bulan Rajab sekaligus sebagai persiapan menata iman kita menghadapi Ramadan ini. Ada sahabat yang sibuk malamnya itu Pak melekan terus, tahajud kepada Allah, zikir kepada Allah. Masya Allah, banyak istighfar di malam harinya, dibiarkan sama Nabi karena berada pada bulan Rajab pada waktu itu. Apa? Nabi memang berharap Pak saatnya menata iman. Sebentar lagi akan masuk bulan yang lebih mulia lagi, namanya bulan Ramadan. Sahabat yang banyak baca Quran dibiarkan pula sama Nabi baca Quran itu.
tidak dihalangi sama Nabi. Begitu masuk Syawal, masuk Sya'ban jamaah sekalian, sekarang ini Pak, Sya'ban sudah tinggal 4-5 hari lagi seperti ini. Nabi justru Pak lebih semangat lagi secara pribadi. Lebih semangat daripada ibadahnya sahabat yang dilakukan di bulan Rajab itu Pak. Ditambah lagi oleh Rasulullah. Sampai sahabat yang namanya Usama bin Zaid, diperkuat oleh hadis ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih juga mensahihkan hadis ini, menghasankan hadis ini. Luar biasa riwayat Abu Dawud. Bertanya Pak Usama bin Zaid ini, hibbu Rasulillah, kecintaan Rasulullah sahabat yang satu ini. Ya Rasulullah, mali araka tasumu syahran fi hadha syahr. Ada apa aku melihat engkau ini kok berpuasa banyak sekali? Engkau kelihatan serius beribadah di bulan ini, di bulan Sya'ban ini. Sya'ban ini Pak, Sya'ban. Nabi menjawab, dzalika syahrun yaghful anhu katsirun minan nas. Memang ini bulan banyak di antara manusia, di antara kalian semua umat manusia ini melalaikannya. Biasa-biasa saja mensikapinya. Padahal kata Nabi, di bulan inilah amal-amal manusia turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Amal-amal manusia Pak diangkat oleh para malaikat Pak, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Inilah Pak namanya persiapan iman. Makanya kadang-kadang kita dengar Pak doa ya, walaupun ini bukan doa Rasulullah ya, tapi doa yang sangat makul Pak, indah sekali. Allahumma barik lana apa? Fi Rajaba wa Sya'bana, terus wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami. Apa berkah ini Pak? Ziyadatul khairat, perbanyak kami mendapatkan nilai-nilai kebaikan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena kami akan berjumpa sebentar lagi dengan apa? Ramadan, wa ballighna Ramadan. Inilah iman Pak. Maka wajar kalau kemudian Allah menyampaikan kepada kita. Makanya ya akhi, kalau antum menafsirkan ayat Pak, kaitkan dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tentu Pak, sahabat 2 bulan sudah ditata ini Pak. Labbaika ya Rabb, aku sambut panggilanmu ya Allah. Senang Pak, bahagia Pak. Kenapa? Karena 2 bulan berturut-turut, Rajab dan Sya'ban, puasanya banyak, salat malamnya diperhatikan, baca Qur'annya sering. Masuk Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, nyambung itu Pak. Memang aku yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus siyam. Enteng ya akhi. Jenengan Pak, di hari-hari seperti ini, apalagi sejak Rajab seperti ini, berhasil ya akhi mengendalikan diri kita. Ini kan setan sedang berkeliaran sekarang Pak. Jin-jin madis semua berkeliaran ma'asyiral muslimin, dan sampean bisa menata iman. Masuk Ramadan, setannya dibelenggu Pak. Nikmat betul masuk Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keniscayaan. Makanya saya masih ingat kata-kata guru saya tidak yakin jenengan ini, saudara ini, kalian ini akan bisa menikmati puasa Ramadan kalau hari-hari 2 bulan menjelang Ramadan tidak pernah puasa sunnah sama sekali. Karena iman tidak ditata Pak. Saya tidak yakin jenengan akan bisa, kalian akan bisa, kata guru saya ini, akan bisa menikmati salat malam, salat tarawih 29 malam atau 30 malam berturut-turut kalau 2 bulan terakhir ini Pak, kita tidak pernah salat malam sama sekali. Agak susah Pak akan bisa menghatamkan Al-Quran, apalagi sampai berkali-kali. Kalau kemudian di hari-hari seperti ini Pak, Rajab dan Sya'ban, sampai Al-Quran tidak pernah dibuka sama sekali. Ini pertanyaan saya sekarang Pak. Bagaimana suasana iman kita sampai detik ini ma'asyiral muslimin? Allah manggil sampean, ya ayyuhalladzina amanu. Kita kan tahu kan, iman itu
kokoh, kuat, meningkat bil ibadati wat taati wal a'malis salihati. Manakala kita ini beribadah, banyak ibadahnya, banyak ketaatannya, banyak amal salehnya. Hari-hari ini Pak, hari-hari itu jemaah, hari-hari menata iman Pak. Sehingga Allah ketika memanggil ya ayyuhalladzina amanu, nyambung kita ini Pak. Wa yanqusu, berkurang iman itu, keropos iman itu, hancur iman itu, rusak iman itu bizzunubi wal ma'asi wal asam. Manakala kita manusia itu terlibat Pak dengan dosa, maksiat dan kesalahan-kesalahan yang disengaja jamaah kalian. Saudara, jadi para ulama sepakat bekal utama menyambut Ramadan, di mana nanti akan ada perintah puasa, disuruh baca Quran, suruh salat malam, suruh berinfak, suruh berdoa dan lain sebagainya. Itu hanya iman Pak yang bisa mengokohkan kita. Dan Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak ada iman, tidak nyambung Pak. Makanya saya katakan tadi, para pemirsa dimanapun berada, bagaimana suasana iman kita sampai saat ini Pak? Kalau iman sudah ada ya akhi, kutiba alaikumusiyam, tersenyum sampean Pak. Labbaik ya Allah. Kan ada hadis ya, walaupun ada sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa bahagia, senang, sumringah Pak, ya, senang sekali dengan datangnya bulan Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya orang itu dari jilatan api neraka jemaah kalian. Kenapa senang Pak? Karena iman sudah apa? Sudah ada dalam hatinya, dalam dadanya ma'asyal muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu inti ibadahnya itu yang wajib cuma satu ya, berpuasa. Sunnahnya apa? Salat malam, baca Al-Quran, apalagi jemaah sekalian, berinfak, bersedekah, iktikaf di masjid Pak, ya, kemudian umroh, ya, dan lain sebagainya. Nah tentu Allah memuqaddimai memang jemaah sekalian sebelum kemana-mana. Kadang banyak diantara kita Pak fokus yang sunnah-sunnah, yang wajib tidak diperhatikan. Allah justru mengingatkan pada kita, kutiba alaikumusiyam. Ini intinya Pak, inti ibadahnya, dan ini rukun Islam bagi kita semua. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian semua apa? Berpuasa Pak. Puasa ini unik ya akhi. Ibadah pribadi masing-masing Pak ya. Dan tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri secara pribadi Pak. Ya. Ibadah Pak yang tidak kelihatan. Kalau salat masih kelihatan Pak. Orang mengeluarkan zakat masih tahu dari mana zakatnya itu. Minimal amilnya yang tahu Pak. Orang haji tidak bisa ditutupi pakai ihram. Masalahnya jemaah. Tapi kalau puasa siapa yang tahu Pak? Dan kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Sesuatu yang halal, Masya Allah, yang mubah, yang diperbolehkan, makan, minum, bersenang-senang dengan istri, diharamkan Pak oleh Allah. Selama 1 bulan berturut-turut loh itu. Ini proyek yang luar biasa Pak. Saya berani mengatakan puasa ini Pak sarana efektif ibadah, merupakan sarana efektif bagi kita yang langsung melatih keikhlasan. Orang kalau sudah berpuasa pasti ikhlas. Ya gimana? Ini bukan bahasa saya sebenarnya jemaah, tapi bahasa Allah sendiri Pak yang mengatakan, kullu amalibni Adam, kullu amalibni Adam lahu. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, setiap amal anak manusia itu pahalanya langsung diberikan kepadanya Pak. Kayak tadi kita salat berjamaah ya, Allah mengatakan sampean mendapatkan 27 kalinya pahalanya Pak.
Sampean haji, jelas surganya Pak. Laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Begitu bahasa Allah. Sampean bersedekah Pak, mengeluarkan zakat, infak, itu dilipat gandakan pahalanya 700 kalinya Pak. Itu pasti sudah jamaah sekalian, jelas Pak. Illa saum, kecuali puasa kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li. Memang orang yang berpuasa itu untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak orang berpuasa bukan karena Allah? Kalau bukan karena Allah Pak, sampean bisa minum es degan siang hari Pak. Iya kan? Bisa mojok Pak, pecel banyak di sini Pak. Dan beberapa warung dibuka Pak, dikasih tabir saja Pak. Malu sedikit sampean bisa pakai masker Pak. Iya kan? Kenapa sampean tidak bisa berbuat begitu? Uang ada loh Pak. Kalau masuk restoran agak mewah sedikit, ATM juga ada loh. Kenapa sampean tidak bisa berbuat Pak? Tidak ada yang melihat loh ini. Tidak ada yang tahu Pak. Tapi sampean bisa menahan lapar, menahan dahaga. Bahkan tidak mau bermaksiat kepada Allah di siang hari Ramadan. Kenapa? Saya berpuasa ini. Fa innahu li, memang itu untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, taraka ta'amahu li ajli wa taraka syarabahu li ajli. Dia meninggalkan makannya dan minumnya semuanya karena aku kata Allah. Tidak bermaksiat karena aku. Wa ana ajzi bihi, dan nanti aku akan membalas langsung kepada orang itu. Demi Allah Bapak, para pemirsa dimanapun berada, orang yang berpuasa itu pasti berjumpa dengan Allah. Sampean pasti melihat wajahnya Allah. Ana ajzi bihi, aku sendiri akan memberikan pahalanya kata Allah SWT. Tidak ada perantara lagi Pak. Saya baca hadis-hadis yang ada Pak, tidak ketahuan apa pahalanya orang berpuasa itu Pak. Rahasia antara sampean dengan Allah. Tinggal sampean menjaga saja kualitas puasanya sampean Pak. Hadiahnya macam-macam nanti Pak. Ya, tergantung bagaimana kualitas puasa yang sampean laksanakan Pak. Allahu Akbar. Saudara, cuma diberi gambaran oleh Rasulullah, nanti masuknya saja lewat pintu VIP. Namanya pintu Ar-Rayyan Pak. Begitu masuk, apa pahalanya? Rahasia antara sampean dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya khi, tentu kita tidak akan mau main-main Pak dengan puasa ini. Ini rukun Islam bagi kita Pak. Dan yang menarik, Allah mengatakan kepada kita, la'allakum apa? Tattaqun. Sampean ingin diformat oleh Allah, dicetak oleh Allah, digembleng oleh Allah sampai Pak selesai Ramadan dengan puasa ini kayauma waladathu ummu, persis sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya Pak. Entek Pak semua dosa sampean jamaah, nol Pak. Bayi, tahu bayi jamaah sekalian, bayi Pak, bayi baru lahir bersih Pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam kondisi fitrah, tidak punya dosa. Sampean begitu nanti posisinya jamaah sekalian. Kenapa? Tentu kita berpikir lagi Pak, puasa yang bagaimana ini Pak, yang kemudian memformat kita menjadi manusia, kalau bahasa saya Pak, manusia yang seutuhnya, manusia yang sempurna, sempurna imannya, sempurna ibadahnya, sempurna akhlaknya, sempurna kepekaan sosialnya, sempurna pula kesehatan fisiknya, sempurna kecerdasan berfikirnya, karena sampean mengikuti training Allah 1 bulan penuh jamaah sekalian. Ini baru puasa Pak. Dari situ ulama mengatakan memang puasa ini ya akhi, itu saya katakan tadi Pak, menata hati kita Pak, meluruskan kebersihan rohani kita Pak, sampean berada pada puncak ketulusan, keikhlasan. Ikhlas Pak, ikhlas Pak, ikhlas. Ukuran ikhlas di puasa. Orang kalau berpuasa pasti ikhlas. Karena apa yang dia perbuat itu karena Allah. Duit ono, makanan ada, tidak ada yang tahu dia makan tapi tidak mau makan Pak. Kenapa? Saya lagi puasa ini. Ada orang, tidak ada orang Pak, tetap kondisi sampean begitu jamaah kalian. Saya tidak makan karena Allah. Saya tidak minum karena Allah. Saya juga tidak bisa bersenang-senang dengan istri saya juga karena Allah. Luar biasa ini Bapak. Jadi Pak, ada tarbiyah ruhiyah namanya jamaah sekalian. Ada pembinaan rohani kita Pak, berada pada puncak iman yang sebenarnya Pak, ikhlas.
Dan ikhlas ini ya akhi, asasun najah, fondasi sukses hidup Pak di keikhlasan jamaah sekalian. Yang kedua juga ada tarbiyah apa Pak? Sejak tarbiyah ruhiyah, tarbiyah akliyah. Orang berpuasa itu ya akhi biasanya semakin cerdas Pak. Kenapa? Karena sampean setiap hari baca Quran. Orang kalau baca Quran Pak, tiada hari kecuali baca Quran sampai tuanya tidak akan pikun Pak. Dijamin tidak akan pikun. Itu Nabi Pak yang menjamin pada kita jamaah sekalian. Terus ada kuliah tarawih Pak. Tiap malam nambah ilmu sampean Pak. Ada kuliah subuh, ya kan? Nambah lagi ilmu Pak. Di kantor Pak ada kuliah duhur. Nambah ilmu minimal 3 kali Pak kita belajar agama. Tiap hari loh itu. Belum lagi konsentrasi sampean Pak dengan Al-Quran. Dalam kondisi perut lapar Pak. Setan dan jin semua dibelenggu. Tidak masuk kepada kita Pak. Saya teringat dulu waktu kuliah dulu Pak ya. Di Timur Tengah itu Pak. Itu sama dosen-dosen. Karena masing-masing mahasiswa asing ini Pak. Ada musyrifnya. Saya masih ingat saya punya musyrif namanya Dr. Turki Al-Utaibi. Dr. Turki Al-Utaibi. Ahli bahasa jamaah sekalian, tapi juga mendalami ilmu-ilmu agama yang luar biasa. Kita kasih buku Pak, baca. Aku tidak mau tahu, masing-masing anak Pak beda-beda judulnya jamaah sekalian. Tuntaskan buku ini. Selain kurikulum Pak yang segini tebelnya Pak, kitabnya segini Pak, 1 semester jamaah sekalian. Saya masih ingat karena saya jurusan hadis jamaah sekalian. Kemudian dikasih 1 buku segini, Ramadan khusus kau baca ini. Ya telah. Tidak hanya baca Pak, di resume Pak. Nanti Syawal ketemu lagi halal bihalal menceritakan apa kandungan kitab itu, buku itu jamaah sekalian. Cerdas kita, dibuat pintar kita. Tapi kan kebanyakan kita Pak Ramadan banyak tidur. Tidur Pak, sampean akhirnya otak sampean, mohon maaf, sel-sel otak kita Pak. Usia kita 40 tahun ke atas jamaah sekalian banyak tidur Pak. Stagnan Pak. Tidak berkembang otak, sel-sel otak kita ini Pak. Tapi semakin sampai dilibatkan dengan banyak membaca, mendengarkan Pak, bersosialisasi Pak, berdialog dengan orang banyak, berbicara dengan orang banyak dengan pembicaraan yang baik, itu semakin berkembang otak kita Pak. Tidak akan pikun ya Pak kalian. Yang kedua Pak, ada tarbiyah ruhiyah, ada tarbiyah akliyah Pak. Ada juga tarbiyah jasadiyah. Terformat pula Pak fisik kita Pak. Sehat ya akhi. Tidak ada ceritanya orang kemudian berpuasa Pak, kemudian semakin sakit. Pasti cara makannya yang keliru Pak. Cara berbukanya yang keliru, terkejut jemaah sekalian. Tapi kalau sampean berbuka ngikutin sunnah Nabi, mulailah dengan 3 korma dulu. Kemudian minumlah air. Ya, atau sirup segala macam. Kemudian silahkan makan snacknya, salat maghrib dulu Pak. Ini kan tidak Pak, langsung sekaligus jemaah sekalian. Kaget Pak. Akhirnya stroke tengah jalan jemaah sekalian. Banyak ada yang kejadian seperti itu Pak. Tapi kalau kita ngikutin sunnah Nabi Pak. Berbuka puasa ini bukan kita menunda jadwal makan Pak. Bukan. Akhirnya porsi makan tidak ada bedanya dengan di luar Ramadan. Tidak. Kita ini dalam satu Ramadan Pak. Setiap hari biasanya kita makan 3 kali. Di bulan Ramadan jadi 2 kali Pak. Seharusnya berkurang 1 porsi setiap hari. Yang 1 kurang itu Pak, sampai berikan ke masjid untuk berikan takjil. Sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka Pak. Ini enggak. Cara makannya akhirnya Pak Ramadan bukan berkurang berat badannya Pak, bertambah. Tapi kalau sampean berpuasa dengan benar Pak, dibuat sehat, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian jadi sehat Pak. Sehat fisiknya, sehat mentalnya, sehat pikirannya, sehat perasaannya, sehat semuanya ya Mas. Itu karena pengaruh puasa yang luar biasa ma'asyiral muslimin. Terus ada lagi yang keempat namanya tarbiyah al-ijtimaiyah Pak. Puasa ini Pak mendidik kita punya kepekaan sosial Pak. Di format akhlak kita jamaah sekalian gitu. Saya melihat ya Allah, monggo Pak ya, ini puasa sampean Pak, puasa besok puasa yang bisa menformat diri sampean Pak, punya apa ya, semakin matang Pak, akhlak sampean, perasaan sampean, sikap sampean, omongan sampean. Karena puasa itu Pak melatih sampean untuk sabar minimal ya, sabar selama 1 bulan penuh loh ya.
Sabar tidak makan, sabar tidak minum, Pak. Sabar tidak bersenang-senang dengan istri di siang hari itu. Ya kan? Sabar tidak bermaksiat. Sabar loh, sabar karena Allah. Luar biasa. Nikmati itu, Pak. Sehingga mengkarakter sifat sabar itu 1 bulan penuh mengikuti perintahnya Allah yang seperti itu, ma'asyal muslimin. Allahu Akbar. 1. Yang kedua, Pak, puasa melatih pula apa? As-sidqu, kejujuran. Tidak ada ceritanya, Pak, orang berpuasa kemudian bujuan. Tidak ada ceritanya orang berpuasa kemudian korupsi, jamaah sekalian. Tidak ada ceritanya orang berpuasa kemudian ngambil haknya orang. Saya lagi berpuasa. Makanya puasa itu, Pak, junnah kata Nabi. As-shaumu junnah. Perisai, Pak. Tahu perisai aja, Mas? Orang kalau berperang, Pak, ada perisai, Pak. Itu bisa menahan dari berbagai macam maksiat yang ada, ya, Mas. Tidak masuk pada kita. Saya lagi berpuasa. Makanya kata Nabi, wa in sabahu ahadun au qatalahu. Kalau ada orang mengajak kepada kalian berantem, mau tukaran, Pak, ngajak carok kata orang Madura, Pak. Qatalahu, ngajak tukaran atau saling mengumpat pada kita, sabar, Pak. Qul, katakan saja, ini saim, saya lagi puasa gitu. Bayangkan, Pak. Biasanya orang kalau orang lapar kan tidak sabar, Pak, ya. Sensitif, Pak. Justru dengan puasa sampai justru semakin kendalikan nafsu kita, jamaah sekalian. Kan kadang-kadang kan banyak orang ngomong, Pak, hati-hati ya, kita lagi puasa ini. Tidak boleh begitu, Pak. Justru dengan puasa, Pak, sampai senyum gitu. Ngarahkan orang dengan senyum, Pak. Bukan ngancam-ngancam dengan puasa kita, jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Puasa juga, Pak, ini yang paling penting ya kalau bagi saya. Melatih sampean punya sensitivitas, Pak. Punya kepekaan sosial. Peduli, Pak, kepada orang lain. Saya berharap laparnya sampean, laparnya jenengan, Pak. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 kan bunyi, Pak. Krok, ya. Langsung, Pak, bayangkan, Pak, benak kita, Pak. Ya opo saudaraku yang saat ini sedang berjuang di Palestina itu, Pak. Di Gaza yang dibombardir oleh Israel sudah 31.000 orang, Pak. Dibantai begitu saja. Mereka dalam kondisi puasa lapar sudah 5 bulan, ma'asyal muslimin, tidak makan. Kita belum apa-apa ini, Pak. Atau dosa jauhlah ke sana. Bagaimana saudara kita yang sedang berjuang, yang sedang mencari rezekinya Allah di mana ini? Di mana, Pak? Di kolong jembatan. Luar biasa, ma'asyal muslimin. Ini bentuk-bentuk manfaat puasa, Pak. Itulah makna la'allakum tattaqun. Kalian diformat oleh Allah menjadi manusia takwa, manusia yang seutuhnya, Pak. Manusia yang sempurna, Pak. Utuh imannya, utuh akhlaknya, utuh perasaannya, utuh cara berfikirnya, ya, utuh cara berbicaranya, sempurna, Pak, sikap-sikapnya, menyenangkan, Pak. Keluar dari bulan Ramadan puasa yang seperti itu, Allahu Akbar. 0, Pak, tidak punya dosa. Itulah yang kemudian diingatkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu jazaa'un min siyamihi ilal ju'i wal atashi. Berapa banyak saya perhatikan dari orang-orang yang berpuasa itu, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa, Pak? Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah min ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Barang siapa tidak meninggalkan qaulaz zur, omongan-omongan yang kotor, Pak. Omongan-omongan yang penuh tipu-tipu, penuh kebohongan, mengumpat, apalagi jamaah sekalian, mengejek orang, menggunjing orang, memfitnah, namimah dan lain sebagainya, dan perbuatan yang menjurus ke arah sana, Allah gak butuh, Pak, dengan lapar dan dahaga puasa yang sampai laksanakan. Berarti puasa itu, ma'asyar muslimin, bukan hanya puasa perut dan di bawah perut, Pak, tapi juga mempuasakan mata kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan pikiran sampean, mempuasakan jemaah sekalian, cara bicara kita, mulut kita, Pak, semuanya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya tinggal 1 menit, jemaah sekalian. Terakhir, Pak, sempurnakan puasa sampean dengan salat malam, ya. Al-Akbar, Masya Allah, 29 malam atau 30 malam kita akan bersama-sama di sini, Pak. Monggo nikmati, makmurkan, Pak.
siangnya lapar-lapar, malamnya nggak langsung tidur Pak. Ya Allah, Allah tersenyum sama sampean Pak. Tersenyum sama sampean. Dan dua-duanya itu Pak, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa sampean Pak dari mulai lahir sampai detik itu selesai sudah Pak. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Sebenarnya Pak, saya mau masuk baca Quran di bulan Ramadan ya, berinfak di bulan Ramadan, berdoa di bulan Ramadan. Terus terakhir Pak, jaga keutuhan rumah tangga kita Pak. Jangan sampai di bulan Ramadan sampai ada masalah dengan keluarga ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sampai disebut oleh Allah Pak, hunna libasul lakum wa antum libasul. Akrabkan Pak di rumah di bulan Ramadan, berakrab dengan istri dan suami bersama-sama insyaallah. Saya atas nama pribadi malam ini, karena saya tiap Rabu 1, 2, dan 5 bersama dengan Bapak ada kekeliruan ya. Tolong jangan masukkan dalam hati Pak yang benar dari Allah dan dari Rasulullah SAW, yang saya dari saya pribadi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Pak, Ramadan teristimewa, diterima seluruh amal soleh kita. Ilmu yang sudah kita dapatkan selama ini Pak, praktekkan di bulan Ramadan. Perbanyak baca Quran, perbanyak berinfak, perbanyak salat malam, jaga salat malamnya, dan jaga pula kualitas puasa kita. Insyaallah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.